amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kepada teman-teman sekalian rahimani rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan sedikit penjelasan tentang agar Ramadan kita tidak sia-sia, atau bahasa lainnya bagaimana kita memaksimalkan Ramadan dan menjaganya agar tidak sia-sia. Nah, sebelumnya kita perlu untuk mengetahui agungnya bahasan kita ini. Kita perlu mengetahui agungnya bahasan ini, yakni agungnya Ramadan. Agungnya Ramadan disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan sanad yang sahih dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Dia berkata, ada dua bersaudara masuk Islam dan mereka berjihad. Lalu salah seorang dari mereka terbunuh sebagai syahid, ustusyhida. Sementara saudaranya lagi, ia meninggal normal pada tahun berikutnya. Kemudian aku bermimpi, kata Thalhah, melihat orang yang mati syahid dari keduanya didahului masuk surga oleh saudaranya. Falamma asbahtu qadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di pagi harinya aku berangkat menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakannya. Maka orang-orang yang mendengar cerita itu mereka terheran. Kok bisa demikian? Yakni sang mati syahid, kan, ia didahului masuk surga oleh orang yang tidak mati syahid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar ini, beliau mengatakan, "Atajabun, apakah kalian merasa heran? Ya. Bukankah saudaranya tersebut masih hidup 1 tahun hingga ia menjumpai Ramadan, dan ia pun sholat dan ia pun puasa?" Berkata mereka, "Benar wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, alangkah jauhnya jarak antara dua orang tersebut bagaikan langit dengan bumi." Artinya, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, amalan di bulan Ramadan bagi orang yang menjumpainya itu meningkatkan pahala seseorang. Maka 1 Ramadan, meskipun ia masih menjumpai 1 Ramadan, jangan dianggap remeh, karena besarnya amalan yang dilipat gandakan pada bulan tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang bulan Ramadan, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang tidak maksimal pada malam hari itu, sungguh ia orang yang terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Di antara
perkara yang menjadikan Ramadan itu sangat agung, yakni adanya malam kemuliaan, yang mana pada malam hari ini itu nilainya lebih baik dari 1.000 bulan. 1.000 bulan itu berapa hari? Tinggal kita mengalihkan 30 ya, kan? Maka 1.000 bulan sama dengan 30.000 hari atau malam. Artinya orang yang beribadah apapun pada malam hari itu nilainya lebih baik dari pahalanya, keutamaannya, daripada mengerjakannya selama 30.000 malam pada malam-malam yang lain. Orang yang sholat maghrib pada malam hari itu, nilai pahalanya lebih utama daripada 30.000 sholat duhur, sholat maghrib yang dikerjakan pada malam yang lain. Orang yang membaca 1 juz pada malam hari itu, nilainya lebih utama daripada 30.000 juz pada malam-malam yang lainnya. Orang yang sedekah 1.000 pada malam hari itu, pahalanya lebih besar daripada 30 juta yang disedekahkan pada malam yang lain. Dan 1.000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Seolah-olah hamba tersebut usianya ditambah 8 bulan ini. Makanya ini bahasan yang penting sekali, karena seseorang jika ia berhasil memanfaatkan bulan ini, ia akan memborong pahala. Sebagaimana orang yang salah dalam menjalani bulan ini, ia termasuk orang yang diharamkan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ibaratnya ada supermarket di depan rumahnya, sedang promo, dan barang biasanya harganya 100, ketika promo harganya cuma 1.000 rupiah, dan dia tidak tahu, maka dia kehilangan kesempatan yang besar sekali. Maka dikatakan dia bekerja siang malam untuk menambah pendapatan, sementara teman-temannya mereka kulaan barang di market yang promo tersebut. Di hari berikutnya mereka jual, mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Sedikit ilustrasinya, man hurima khairaha faqad hurima. Nah, ini tentang kedudukan agung bulan Ramadan. Nah, sekarang kita kembali ke tema, agar Ramadan tidak sia-sia. Seperti apa sih cirinya orang yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan? Kita perhatikan ayat tentang Ramadan, puasa. Ada surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku beriman, Allah telah mewajibkan puasa atas kalian seperti kewajiban yang Allah bebankan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa. Ini kata kuncinya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka tujuan utama dari puasa itu adalah
menjadi orang yang bertakwa. Tattaqun, kalian bertakwa. Di antara caranya adalah Allah mendidik jiwa untuk menahan lapar dan haus. Caranya, di antara caranya yang Allah terapkan, mendidik jiwa agar dia menahan lapar dan haus. Dan harapan jiwa nanti terlatih sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. Ibnu Qudamah al-Maqdisi menjelaskan bahwa orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang berpuasa perutnya. Artinya orang ini tidak makan, tidak minum. Tingkatan yang kedua, tingkatan khusus, yaitu yang berpuasa ada di samping perutnya juga mulutnya dan tangannya. Artinya mulutnya tidak berbicara yang jelek seperti ghibah, ya kan? Seperti adu domba. Tidak hanya perutnya. Tingkatan yang paling tinggi adalah siyamul qalbi, puasanya hati. Dia menjaga perutnya dari makan dan minum. Dia menjaga hatinya dari perkara-perkara yang jelek berupa dendam, membenci kaum muslimin, tidak memaafkan kaum muslimin, iri kepada kaum muslimin, ya kan? Kurang sabarnya, kurang tawakalnya. Ini bagian dari kelemahan iman, kelemahan hati. Ketika hatinya berpuasa, maknanya ya kan dia berusaha mendidik hatinya untuk menjaga dari menyakiti kaum muslimin, seperti membenci mereka, dendam kepada mereka, iri kepada mereka. Ini tingkatan yang paling tinggi. Maka kita katakan bahwa orang yang sia-sia telah berpuasa adalah orang yang dia di level pertama, yakni menahan lapar dan haus, tetapi dia melanggar ya ucapannya. Dia melanggar ucapannya. Dia belum memaafkan teman-temannya. Dia masih curang ketika berdagang. Dia belum bisa meninggalkan secara penuh apa yang dilarang darinya. Terutama sekali dalam hal ini adalah hak umat Islam, yaitu selamat dari lisan dan tangannya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati adalah siapa yang orang Islam lain selamat dari lisan dan tangannya. Ya, orang Islam yang baik adalah siapa yang orang Islam lain selamat dari tangan, yakni gangguan tangan dan lisannya. Jika ia tidak menjaga tangannya, lisannya dari mengganggu kaum muslimin, maka dikatakan dia puasanya hanya menahan haus dan dahaga. Nah, kita kembali.
ia hanya mendapatkan balasan berupa haus dan lapar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, perhatikan jemaah sekalian, man lam yada qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Artinya, siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang sia-sia maupun perbuatan sia-sia, maka Allah tidak butuh dengan dia menahan lapar maupun haus. Artinya puasa dia tidak Allah pedulikan. Mau dia lapar, haus, urusan dia. Karena dia tidak mau menjauhkan dirinya dari ucapan yang sia-sia dan perbuatannya. Apa maknanya? Yakni ucapan sia-sia seperti misalkan mencaci maki sesama muslim, perbuatan seperti memukul orang Islam, tidak memaafkan mereka, kesalahan mereka. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Rubba shaim, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mereka benar menjaga perutnya dari makan dan minum, tapi lisannya tidak berpuasa. Yang menggibah si B, menghasut si C, memukul si D, maka orang ini hanya mendapatkan terbebas dari tanggungan puasa, tapi tidak mendapatkan balasan apapun. Bahkan di akhirat nanti orang seperti ini modelnya, dan ia menganggap telah membawa pahala puasa, ternyata pahala puasa dia berupa lapar dan dahaga itu diberikan kepada para korban si A, si B, si C, si D. Imam Muslim meriwayatkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Muflis, orang bangkrut. Ya Rasulullah, siapakah orang yang bangkrut itu? Menurut kami, orang yang bangkrut itu man laisa lahu mata wal dirham, orang yang tidak punya barang mewah maupun tidak punya harta, itu orang bangkrut. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang bangkrut dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin, adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dari umatku membawa pahala sholat, puasa Ramadan, dan sedekah. Tetapi dia dulu pernah syatama hadza, memaki si A, wasafa kada mahadza, menumpahkan darah si B, membunuh si C, dan seterusnya, hingga Allah mengadili mereka. Kebaikan-kebaikan orang tersebut diberikan kepada para korban. Ketika belum selesai dosa-dosanya, ketika belum selesai urusannya, ternyata pahala ia telah habis, maka dosa-dosa para korban dilemparkan ke punggungnya, faul gafinar, hingga ia pun dilempar ke neraka. Waliyadzubillah. Ini bahaya sekali sama sekali. Maka kita perlu hati-hati dalam masalah ini, dalam masalah ini, agar Ramadan kita tidak sia-sia. Nah, kalau kita mengerucut dalam masalah ini, maka orang yang sia-sia Ramadannya adalah orang-orang yang dia tidak menjaga lisannya dan tangannya.
terutama yang sedang bermusuhan dengan teman-temannya. Maafkan mereka. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Imam Muslim, ya, bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis, ya kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyeru malaikat untuk mengumumkan bahwa Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah. Setiap hari Senin dan Kamis. Ini sepekan 2 kali. Nabi mengatakan illa rajulani, kecuali 2 orang. Ya, bainahuma syahna, yang sedang bertengkar. Maka malaikat dikatakan kepada mereka, ya kan? Andiru hadaini hatta yastaliha. Tunda 2 orang ini sampai berdamai. Tunda 2 orang ini sampai berdamai. Tunda dua orang ini sampai berdamai. Artinya orang ini amalannya, ya, dia tidak punya potensi untuk diampuni secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Dan juga pada hari tiap pekanan juga, tiap hari Senin dan Kamis, ya kan, Allah mengangkat amal mereka. Kecuali orang yang bertengkar. Dan tahunan Allah mengangkat amalan mereka pada bulan Sya'ban. Sekarang Sya'ban. Setiap bulan Sya'ban Allah mengangkat amalan mereka, melaporkannya ke langit. Kecuali siapa? Orang yang bertengkar. Orang yang bertengkar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan kita untuk bertengkar, saling dendam, saling memaki, saling hasad, saling mendiamkan. Nabi mengatakan la tahasadu, kalian jangan saling hasad iri. Wala tabaqadu, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, yakni saling diam-diaman, saling memutus hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, tapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membolehkan, ya, batas maksimal 3 hari ketika diam-diaman. Setelah itu tidak boleh. Ya, setelah itu tidak boleh. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layal. Tidak halal bagi orang Islam untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyan, keduanya bertemu. Wa yuridu hadza wa yuridu hadza. Tapi yang satu menoleh, yang kedua, orang kedua juga menoleh. Yakni saling membelakangi. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah orang yang memulai salam. Maka inilah amalan yang utama di antara yang utama di bulan Ramadan. Memaafkan saudaranya, lapang terhadap saudaranya. Karena momen Ramadan itu momen untuk menjaga diri, melatih jiwa untuk memaafkan. Sebagaimana Allah melatih jiwa kita dari menahan lapar dan haus, maka begitu pula kita melatih jiwa dari menahan jiwa dari melampiaskan dendam, amarah, ya, menahan jiwa dari membicarakan aib saudaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Apa makna menutup aib? Aib itu adalah cacat, entah fisiknya seperti pendek misalkan, mohon maaf, hitam misalkan, atau miskin misalkan, atau cacat dalam masalah agamanya, mungkin ia melanggar larangan Allah, minum khamr misalkan. Jangan sebarkan aibnya, tutup aibnya. Kalau ingin menasihati, jangan di medsos, datangi dia, sampaikan dengan baik-baik. Jangan sebarkan aib, tutuplah aib itu, meskipun dalam perkara maksiat. Tidak
boleh, ya, tidak boleh membongkar aib saudaranya. Nah, orang-orang yang semacam ini yang ia bisa menjaga nama baik saudaranya, menjaga hatinya dari menyakiti kaum muslimin, ya, yang paling minimal, ya kan, paling minimal adalah hatinya itu lapang, jadi memaafkan mereka, melupakan atau pura-pura lupa dari kesalahan mereka. Ini orang yang terbaik di antara manusia, dan ia termasuk penghuni surga. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya, tiba-tiba Nabi bersabda, akan keluar menuju kalian rajulun, seorang pemuda laki-laki yang ia menenteng kedua sandalnya, wahwa min ahlil jannah, dan ia termasuk penghuni surga. Tiba-tiba datang seorang pemuda laki-laki, ya, membawa sandalnya, habis berwudu ia sholat berkah. Kemudian di hari berikutnya Nabi mengatakan lagi, akan datang kepada kalian seorang laki-laki yang ia termasuk penghuni surga. Ciri-cirinya dia menenteng sandalnya. Maka muncul seorang laki-laki ke masjid, sholat 2 rakaat. Di hari ketiga muncul orang yang sama dan Nabi mengatakan demikian. Maka salah seorang sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dia yang mendengar sabda Nabi ini segera menyusun orang itu ketika telah selesai majelisnya. Dia mengatakan, wahai paman, bolehkah saya menginap di rumah Anda? Telah terjadi, silakan. Maka dia menginap di rumah orang tersebut. Dia ini berharap mengetahui amalan apakah yang ia punya, sehingga dengan itu Nabi memvonisnya sebagai penghuni surga. Ternyata hari pertama dia biasa aja, puasa tidak, sholat malam ala kadarnya di akhir malam. Dia seorang ini. Hari kedua juga biasa, puasa tidak, sholat pun di akhir malam sedikit. Hari ketiga, karena orang pertama sampai hari ketiga, maka ketika hendak pulang, dia pun mengatakan, wahai paman, ya, atau anak paman, wahai anak pamanku, sesungguhnya aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Tetapi aku melihat Anda biasa saja amalannya. Maka singkat cerita, orang ini berkata, wahai, ya, anak saudaraku, sesungguhnya aku ketika di malam hari hendak beranjak tidur, laisa fi qalbi syai'un, ya, laisa fi qalbi ghillun al muslimin, atau kama qala, hatiku tidak ada perasaan benci maupun dendam kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ketika aku beranjak tidur, yakni dia introspeksi diri, menyimpan dendam, benci kepada seorang pun dari kaum muslim. Kata Ibnu Amr, nah inilah yang Anda miliki, berat tikanya. Ini keutamaan dari orang yang semacam itu, orang-orang yang menjaga hatinya dari menyakiti, ya, membenci, ya, tidak memaafkan kaum muslimin. Maka momen fasa yang singkat ini, ya, ayat memakdukat, perlu kita selalu introspeksi diri, menjaga hati kita ketika kita di siang hari menahan lapar dan dahaga, di malam hari kita sholat tarawih, kita menambah dengan tilawah, maka hadirkan diri bahwa kita juga telah memaafkan semua orang, memaafkan orang-orang yang menyakiti kita, kadang-kadang seperti itu, karena mereka tidak mengetahui, fa innahum qaumun la ya'lamun,
ya kan? Dan juga tidak membicarakan aib mereka, kejelekan mereka, tidak menggibah mereka, menggosipin mereka. Maka ini jika dilakukan, maka orang ini akan memborong pahala yang besar pada bulan Ramadan. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ini semua keutamaan akan ia dapatkan berupa malam kemuliaan Lailatul Qadar, ya, dimudahkannya dalam beramal sholih, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka, pintu neraka ditutup, ya kan, dan setan dibelenggu. Semuanya dalam rangka untuk kita lebih memudahkan kita dalam beribadah. Nah, ini disebut atau dimaksud dalam agama kita, yaitu agar Ramadan kita tidak sia-sia, yaitu kita berusaha tidak hanya mempuasakan mulut dan perut dari makan dan minum, tapi juga mempuasakan jiwa sehingga mudah untuk memaafkan orang Islam, ya, tidak membuka aib mereka dan memaafkan mereka dan yang semisalnya. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian materi yang singkat pada siang yang berbahagia ini, silakan jika ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya bacakan ringkasannya, apabila ada yang ditanyakan bisa raise hand, dan jika tidak memungkinkan bisa tulis di kolom chat. Oke, monggo yang mau bertanya. Silakan yang ingin bertanya tentang Ramadan, tentang tema kita, tentang puasa, tentang fikih, atau tentang yang lainnya, serah. Silakan. Ini ada yang bertanya, Ustaz, dari Ilham Arif. Mau bertanya, Ustaz, apakah konsep memaafkan tidak menyakiti dan berkata yang tidak baik tadi hanya terbatas ke saudara sesama muslim? Terima kasih. Ustaz, tafadhol. Nah, ada perbedaan. Pertama, ada perbedaan antara, ya kan, menyakiti dengan memaafkan, ya. Ada perbedaan antara menyakiti dan memaafkan. Nah, yang diwajibkan atas kita adalah tidak menyakiti, yakni menjaga tangan dan lisan. Menyakiti dengan lisan, dengan tangan ini dilarang secara mutlak, ya. Adapun memaafkan itu pilihan, boleh dipilih, boleh tidak. Jika ia memaafkan, ya, jika ia memaafkan atas kesalahan saudaranya, maka itu yang utama. Jika ia memaafkan dengan syarat, maka diperbolehkan. Apa contohnya? Contohnya adalah misalkan, ya, seseorang dicuri uangnya oleh saudaranya, dan ia tidak memaafkan saudaranya sampai ia membayar uang yang ia curi, maka ia menuntut haknya, itu boleh.
Adapun yang utama daripada itu, dengan jika memang saudaranya mencuri karena mendesak, ya, karena kebutuhan yang mendesak, dan ia pun juga dan korbannya pun juga tidak mengetahui siapa yang mencurinya, maka jika ia memaafkan itu jauh lebih utama daripada ia memendam kebencian kepada saudaranya tersebut. Kemudian terkait dengan non-muslim, maka hadis-hadis yang disebutkan tadi berkaitan dengan interaksi sesama muslim. Seperti hadis tentang larangan untuk memboikot, mendiamkan lebih dari 3 hari. Lafadznya muslim. La yahillu li muslimin. Tidak halal bagi orang Islam mendiamkan saudaranya, yakni saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Tidak boleh. Ya. Kemudian terkait dengan orang kafir itu seperti apa? Jawabannya adalah orang kafir juga memiliki hak dari kita untuk diperlakukan dengan baik. Ya, kita diperintahkan untuk menjaga tangan dan lisan dari mereka. Meskipun bukan itu yang dimaksud dalam hadis tersebut, dan hadis yang berkaitan dengan saudara sama muslim. Karena beda pahalanya, beda keutamaannya, dan beda kadar kewajibannya. Ya, misalnya gini, orang yang membunuh saudaranya, maka ini berat, dan wali berhak menuntut balas bunuh kepada hakim. Tetapi jika yang dibunuh itu orang kafir, misalkan ya, apakah ya kan wali orang kafir boleh menuntut kepada hakim? Tidak boleh. Berbeda. Ya, berbeda. Sama-sama haram, tapi berbeda keharamannya. Jiwa muslim dengan jiwa kafir itu berbeda tingkat keharamannya. Sama-sama haram, tapi berbeda tingkatannya. Begitu pula dengan hak di antara keduanya itu berbeda. Dan masing-masing ya memiliki hak untuk tidak diganggu, baik lewat lisan maupun lewat tangan. Kemudian tambahan, dua orang yang bertengkar, ya kan? Dua orang yang bertengkar, jika salah satu dari keduanya yang terzalimi, yang satu zalim, satu terzalimi, maka yang terzalimi ini punya pilihan, memaafkan atau menuntut balas. Jika ia menuntut balas, syariat membolehkan syaratnya satu, jangan melampaui batas. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mustabbani fa'alal badi malam ya'dul mazlum. Dua orang yang saling mencaci maki, maka dosanya ditanggung oleh orang yang mengawalinya, selagi korbannya tidak melampaui batas dalam membalas. Misalkan ya, si A mengatakan kepada si B, dasar babi, misalkan ya. Ini kan mencela, memaki. Bolehkah si B ini membalas? Boleh, dasar babi. Tapi kalau dia mengatakan dasar babi anjing, nah ini melampaui batas, tidak boleh. Ini namanya menuntut balas, itu boleh, tapi ala kadarnya, dan di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, dosa maupun pahala. Yang dianjurkan itu apa? Memaafkan. Itu tingkatan yang kedua, memaafkan. Ya, tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah memberi hadiah kepada orang yang menzalimi. Ya. Allah berfirman tentang orang-orang bertakwa, wal kadzimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan ia memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, yakni memberikan hadiah kepada pelaku kejahatan.
terhadap dirinya. Ya, ini semoga mewakili dari pertanyaan tadi. Ya Allah Ta'ala a'lam. Ya kan? Oke, baik Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Jadi apa? Berbeda ya antara menyakiti dengan memaafkan, yang diwajibkan itu adalah tidak menyakiti, adapun memaafkan itu pilihan. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, ada suatu budaya dari masyarakat Indonesia jika hendak bulan Ramadan maka mereka bermaaf-maafan. Apakah hal ini diajarkan dalam Islam Ustaz? Terima kasih. Apa? Menjelang Ramadan apa? Bulan Ramadan maka mereka bermaaf-maafan. Apakah ini diajarkan dalam Islam Ustaz? Terima kasih. Nah, ada tradisi menjelang Ramadan mereka saling memaafkan, gitu ya, baik lewat SMS, lewat media sosial maupun yang lainnya. Maka jawabannya tidak sabit, tidak ada dalilnya dari Nabi tentang perbuatan tersebut. Maka perbuatan yang tidak ada dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya, sementara mereka mampu melakukannya dan tidak ada penghalang untuk melakukannya, maka meninggalkannya adalah utama. Adapun memaafkan itu dianjurkan, ya. Memaafkan dianjurkan. Jangan membatasi hanya pada sebelum Ramadan. Ketika kita salah, kita langsung minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Jangan nunggu menjelang Ramadan, ya. Maka termasuk sunnah adalah bersegera, ya, memaafkan atau meminta maaf. Itu yang sunnah. Kapanpun kita salah, kita minta maaf. Kita salah di bulan Sya'ban, kita minta maaf di bulan Sya'ban. Kita salah di bulan Syawal, kita minta maaf di bulan Syawal. Jangan menunggu nanti Ramadan berikutnya, jangan. Ya, itu yang lebih sesuai dengan sunnah. Ya, adapun perbuatan maafan menjelang Ramadan tidak sabit, tidak ada dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tidak ada dalilnya, gitu. Jadi ditinggalkan oleh yang sama karena sunnahnya adalah segera meminta maaf jika kita terdapat kesalahan, tidak hanya menjelang saat Ramadan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya membacakan ringkasannya? Selamat. Oke. Monggo. Oke. Ya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, tadi jenengan menyebutkan ada 3 tahapan kalau nggak salah dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, itu kira-kira referensi yang bisa mungkin dikaji bersama itu kira-kira dapat dilihat di kitab mana gitu. Terima kasih. Oh, tentang referensi dari ucapan Ibnu Qudamah tadi. Ya, begitu ya. Ya, nanti saya share kepada panitia ya untuk referensi dari atau ucapan dari Ibnu Qudamah, nanti bisa diminta ke panitia. Nah, iya, teman-teman. ya, sama-sama. Oke, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya sambil membacakan rangkumannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, langsung saja. Tadi kayaknya ada yang bertanya lewat teks. Oh ya, ini ada dari Sastika Nilasari, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita sudah tidak berkomunikasi bertahun atau berbulan dan tidak menyambung ukhuwah dengan saudara yang dahulu dekat sekali, apakah termasuk mendiamkan? Terima kasih. Nah, bagaimana dengan hukum orang-orang yang tidak berkomunikasi lama sekali, bertahun-tahunan? Apakah termasuk itu mendiamkan dan dilarang? Maka ini pertanyaan yang bagus. Pertama, innamal a'malu binniyat. Ya kan? Perbuatan tergantung niatnya. Jika niatnya dia karena mendiamkannya, jelas terlarang. Masuk dalam kategori hadis-hadisnya tadi, larangan untuk mendiamkan saudaranya. Tapi karena sebab yang syar'i, misalkan ya, tidak adanya
transportasi, tidak memungkinkannya menghubungi, tidak punya nomornya misalkan, maka ini ada penghalang, maka tidak termasuk dari larangan karena dia tidak sengaja ya, atau tidak ada niat untuk mendiamkannya, tapi karena murni kesibukan atau adanya halangan. Jadi poin yang pertama, lihat apa niatnya, apakah niat mendiamkannya karena memang mendiamkannya, membencinya atau tidak. Kemudian poin yang kedua, ini diantara yang perlu kita perhatikan bahwa menyambung hubungan kepada kerabat itu merupakan sebab terbesar, kan, Allah melancarkan rizki. Ya, maka jangan sampai kesibukan kita menjadikan kita tidak menyambung hubungan dengan para kerabat, terutama orang tua, saudara kandung, paman, bibi, dengan kerabat-kerabat kita semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu, ya, an yubsatalahu fi rizqihi, au yunsa'alahu fi athari, fal yasil rahimah." Siapa yang ingin untuk diberkahi rizkinya, diperbanyak, diberkahi rizkinya, dan usianya dibarokai atau dipanjangkan, maka sambung tali kekerabatan. Ya. Mungkin dengan menelpon, mungkin dengan menanyakan kabarnya. Sekarang gampang kita untuk bisa komunikasi, ya kan? Jika tidak memungkinkan datang, kita bisa menghubungi mereka. Ini adalah sebab kita bisa menyambung hubungan dengan mereka, dan itu bisa menjadi sebab lancarnya rezeki dan panjang usia. Dan sebaliknya ya, jika sengaja memutus hubungan dengan mereka, maka ancaman Rasul bersabda, ya kan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Maknanya tidak langsung masuk surga. Orang beriman pasti masuk surga. Mana hadis adalah tidak langsung masuk surga. Mungkin telat masuk surga karena dihisab atau mampir ke neraka dulu, banyak begini. Ini larangan dari memutus hubungan kerabat. Allah Ta'ala a'lam. Intinya bahwa tadi dilihat ya, apakah mendiamkannya ini karena niat membenci atau karena kesibukan atau ketidakmungkinan, maka dilihat sesuai dengan niatnya. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tergantung niatnya. Untuk kemudian ini ada dari Danendra ingin bertanya Ustaz, apakah jika sudah meminta maaf kepada saudara seiman saya, akan tetapi tidak dimaafkan, apakah masih terhitung saya berdosa karena tidak menyambung tali persaudaraan, ataukah sudah gugur karena sudah berusaha meminta maaf? Ya Ustaz, tafadhol. Ini juga bagus ya pertanyaannya ya, sering ditanyakan. Maka jawabannya adalah telah gugur kewajiban. Kewajiban kita adalah meminta maaf ketika salah. Adapun dimaafkan atau tidak, itu urusan dia. Tapi urusan kita kepada Allah adalah kita meminta maaf jika kita salah. Ya, kita minta maaf jika kita salah. Dan perhatikan jemaat sekalian, jika kita menyambung dan mereka justru memutus, maka jangan ikut memutus. Tetap sambung. Ada sebuah hadis bahwa seorang sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, aku punya tetangga. Tetangga ini ketika aku berbuat baik kepada dia membalasnya dengan perbuatan yang buruk. Ketika aku menyambung dirinya, mereka justru memutusnya. Bagaimana ini wahai Nabi? Aku selalu menyambung mereka, tapi mereka justru memutusnya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka justru membalasnya dengan keburukan. Bagaimana wahai Nabi? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya
kamu tetap seperti itu, niscaya lasofahat kal malaika, maka para malaikat akan menyalami kamu. Maknanya itu amalan yang utama sekali. Kamu tetap pada kondisi menyambung berbuat baik meskipun responnya tidak sesuai dengan harapan. Itulah yang disebut dengan silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Makna menyambung hubungan kerabatan jika ada pemutusan. Ya. Kalau tidak ada pemutusan, bukan dikatakan menyambung, tetapi membalas budi. Contoh gini, kita punya kerabat yang sering memberi kita hadiah. Lantas kita pun sering datang kepadanya, juga membalas kebaikan, maka ini bukan menyambung silaturahim, bukan, tapi balas budi. Dikatakan menyambung silaturahim itu ketika kerabat kita memutus, kita menyambungnya. Nabi bersabda, laisal wasil bil mukafir. Orang yang menyambung itu bukan maknanya orang yang balas budi. Walakinal wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wasalahu. Tetapi disebut sebagai orang yang menyambung itu adalah ketika tali kekerabatan diputus, ia tetap menyambungnya. Mungkin pamannya marah kepada dirinya, memutus, mendiamkannya, tapi dia tetap menyambungnya, tetap berbuat baik kepadanya, tetap mendatanginya, tetap berbicara kepadanya. Itu bagian dari silaturahim. Allah Ta'ala. Oke. Telah gugur kewajibannya karena sudah meminta maaf. Jadi karena silaturahmi itu kita justru menyambung ketika mereka memutus kekerabatan atau tali. Oke, terima kasih Ustaz. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sambil saya membacakan ringkasannya dengan tema agar Ramadan tidak sia-sia. Agungnya Ramadan sesuai dengan hadis dari Ibnu Majah bahwa amalan di bulan Ramadan bagi orang yang menjumpainya maka akan sangat besar amalannya yang telah dilipat gandakan. Kemudian di dalamnya terdapat malam yang sangat istimewa, yaitu adalah malam 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian orang yang tidak mendapat keuntungan Ramadan di surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan puasa atas kalian seperti kewajiban yang telah kami bebankan ke umat sebelumnya agar kalian bertakwa. Tujuan utama dari puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Di antara caranya adalah Allah mendidik jiwa untuk menahan lapar dan haus. Kemudian orang yang berpuasa lebih tingkatan, orang yang berpuasa perutnya, orang yang berpuasa perut dan mulutnya dan tangannya. Dan tingkatan yang tertinggi adalah orang yang berpuasa hatinya, yaitu menjaga hati dari perkara yang jelek seperti dendam dan lain-lain. Tingkatan pertama menahan lapar di perut, tapi tidak memaafkan kesalahan orang lain, suka menggibah, memaki, menumpahkan darah dan lain-lain. Seperti sabda Rasulullah SAW bahwa orang Islam yang sejati yaitu siapa orang Islam lain selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Orang ini terbebas dari tanggungan puasa, tapi tidak mendapat pahala apapun. Dan kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada para korban, dan dosa-dosa para korban akan dilemparkan kepadanya. Kita harus menghindarinya agar Ramadan kita tidak sia-sia. Kemudian di antara amalan orang penghuni surga, yaitu ketika kita di malam hari, hati tidak ada rasa dendam, dengki kepada siapapun dari kaum muslimin. Makanya kita harus menjaga hati kita di siang, sore, malam, dan sehari penuh. Dengan begitu kita akan memborong pahala yang sangat besar di bulan Ramadan ini. Maka hikmahnya kita tidak hanya berpuasa di perut, tapi juga berpuasa untuk menjaga hati kita. Oke, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, sepertinya bisa dicukupkan ya, Ustaz. Nah, Oke, baik. Mungkin Ustaz ada kata-kata penutup atau untuk mengakhirinya, monggo Ustaz. Ya, teman sekalian, bulan Ramadan nanti jika di samping dari apa yang sudah saya sampaikan, maka
pasti bahwa ibadah di antara ibadah yang paling utama adalah thalabul ilmi. Maka di sela-sela Ramadan ya kan kita berusaha untuk menambah ilmu. Ia ibadah yang paling utama dari ibadah-ibadah sunnah. Maka kita semangat, bagaimana kita semangat tilawah Quran, kita juga semangat untuk menambah ilmu-ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i itu kita bisa membedakan antara kebaikan dengan keburukan, atau antara kebaikan dengan yang lebih baik darinya. Allah Ta'ala alam, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada ungkapan yang kurang berkenan. Yang benar silakan diterapkan, yang meragukan silakan ditanyakan kepada ahlinya. Saya akhiri, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.